Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Haryuni Haryanti MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yang saya hormati para audien yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wulan Sefi Agustina, kelas D22 Daring, Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam. Baiklah, hari ini saya akan presentasi tugas makalah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan judul makalah Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Langsung saja saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang makalah tersebut. Poin yang pertama yaitu sejarah berdirinya Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani berasal dari suku Kain Aghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Upaya menghindari serangan Mongol yang sedang berusaha menguasai dunia Islam. Sulaiman Shah dan sukunya meminta perlindungan kepada Jalaluddin atau dinasti Khawarizmi Shah di Tarangsonian. Turki Utsmani berdiri tahun 1281 Masehi, terletak di daerah Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsmani bin Edhorlan. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Traj 1354 Masehi. Kemudian menguasai Selat Darlandes 1360 Masehi, Casablanca 1389 Masehi. Selanjutnya, kerajaan Turki menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi 1453 Masehi. Kata Utsman diambil dari kata kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan yaitu Utsman bin Othur bin Sulaiman Shah dari suku Kain. 4 pasukan Othur memperoleh gelar Muqaddimah Sultan, sedangkan Othur sendiri digelar Sultan Oki atau Kening Sultan. Setelah Othur wafat pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman pada tahun 1300 Masehi. Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Pandisyansa Ali Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Perluas Islam pada masa kerajaan Utsman semakin meluas dan semenanjung Balka atau negeri-negeri Eropa Timur. Kemudian kerajaan Utsmaniyah melebarkan sayapnya ke sebelah timur, sehingga dalam waktu singkat seluruh Persia dan Irak yang dikuasai kerajaan Safawiyah yang beraliran Syiah. Setelah Utsman meninggal, selanjutnya digantikan oleh Orkhan 726 Hijriah 1326 Masehi. Setelah Orkhan meninggal, kemudian digantikan oleh Murad I yang berkuasa pada tahun 761 Hijriah 1359 Masehi sampai 789 Hijriah 1389 Masehi. Selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan perluasan ke daerah benua Eropa. Setelah Timurlan meninggal dunia tahun 1405 Masehi dan Kesultanan Mongol terpecah-pecah, Turki Utsmani melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Selanjutnya mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Usaha ini diteruskan oleh Murad II 1421 sampai 1451 Masehi, sehingga Turki Utsmani mencapai puncak kemajuan pada masa Muhammad II atau bisa disebut Muhammad Al-Fatih 1451 Masehi. Gelar ini disandangkan setelah ia berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel dan diganti namanya menjadi Istanbul, yang asal katanya Istanbul artinya tahta Islam, yang pada saat ini sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium. Maka dapat disimpulkan bahwa kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1300 Masehi dengan raja pertamanya adalah Utsman bin Ertugrul dan raja terakhirnya yaitu Mahmud II, yaitu tahun 1922 Masehi. Dan dalam perjalanannya sejarah selanjutnya, Turki Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar yang membawa kemajuan dalam Islam. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika,
tata krama dalam kehidupan di istana. Dari Bizantium mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yenisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Sufisme pada masa ini sangat digemari oleh umat Islam, sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keadaan frustasi yang merata di kalangan umat karena hancurnya tantanari kehidupan intelektual dan material akibat konflik-konflik internal dan serangan tentara Mongol yang membabi buta, menyebabkan orang kembali kepada Tuhan dan bersikap fatalistis. Madrasah-madrasah yang berkembang pada waktu itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan sufi. Kemudian madrasah berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan kegiatan riyadhah, yaitu merintis jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan organisasi guru-guru sufi. Pada masa Sultan Mehmed V bersama parlementernya mengadakan pembaharuan di berbagai bidang seperti administrasi, transformasi, dan pendidikan yang mendapat perhatian khusus. Sehingga pada masa ini lahir pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan guru seperti lembaga pendidikan Islam, kurikulum dan metode pendidikan Islam, pendanaan pendidikan Islam, ulama-ulama pada masa Turki Utsmani, dan perpustakaan. Kesimpulan yang saya dapat dari makalah tersebut adalah pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani mengalami perkembangan setelah terjadinya pembaharuan sistem pendidikan Islam, dari mulai lembaga pendidikan, kurikulum dan metode, pendanaan serta sarana lain yang dapat membantu terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pembaharuan ini dimulai pada masa Sultan Mahmud II, yaitu pada abad pertengahan hingga abad modern. Adapun lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa pembaharuan adalah Sibyan, Mekteb Leri atau Sekolah Dasar, dan Mekteb Leri Ma'arif atau Sekolah Pengetahuan Umum, dan Mekteb In Ulum Udebiye atau Sekolah Sastra. Pada masa ini berdiri pula beberapa sekolah antara lain sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Walaupun kedua sekolah terakhir kemudian digabung dalam satu wadah, yaitu Darul Ulum Hikmiyin fi Mekteb Intibyin Asaban. Pada masa Kesultanan Abdul Hamid berdiri pula berbagai perguruan tinggi, antara lain Sekolah Hukum Tinggi, Sekolah Tinggi Keuangan, Sekolah Tinggi Kesenian, Sekolah Tinggi Dagang, Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Dokter Hewan, Sekolah Tinggi Polisi, dan Universitas Istanbul. Sedangkan pendidikan diharuskan bagi mereka yang telah lulus dan madrasah. Adapun masalah perdanaan ini hasilnya dari zakat, pajak lokal, zakat fitrah, dan hasil perjualan kulit hewan kurban. Baiklah, cukup sekian makalah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Wulan Sepy Agustina undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.